Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Bambang Rianto. Kali ini kita akan bersama berdiskusi membahas topik berkaitan dengan penyederhanaan diagram blok. Para mahasiswa dan para pirsawan yang berbahagia, seperti yang sudah kita pernah bahas bahwa berlaku operasi aljabar di dalam diagram blok. Maka kaidah ini kemudian bisa kita gunakan untuk menyederhanakan diagram blok yang kompleks menjadi betul-betul sederhana. Meskipun dengan konsekuensi fungsi yang ada di dalam diagram blok tersebut akan menjadi lebih kompleks. Maka untuk lebih jelasnya kita bersama ikuti video learning berikut ini. Para mahasiswa yang berbahagia, syarat penyederhanaan diagram blok itu ada dua. Yang pertama adalah hasil kali umpan maju harus sama. Kemudian yang berikutnya, hasil kali keliling loop harus sama. Seperti yang sudah kita diskusikan bahwa di dalam diagram blok berisi fungsi alih atau persamaan di dalam domain S yang menjadikan diagram blok ini bisa dikelola menggunakan kaidah-kaidah aljabar. Kita sudah pelajari di depan bahwa ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian juga nanti kita akan pelajari bagaimana di dalam proses penyederhanaan diagram blok itu kita akan banyak menggunakan operasi asosiatif, distributif, asosiatif dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah segala operasi yang bisa digunakan di dalam pengelolaan persamaan aljabar akan juga bisa kita gunakan di dalam diagram blok. Jadi penyederhanaan untuk diagram blok dilakukan dengan cara memindahkan titik cabang dan titik penjumlahan, saling menukar titik penjumlahan dan kemudian menyederhanakan loop umpan balik di dalamnya. Di bawah ini ditampilkan beberapa tabel kaidah aljabar untuk diagram blok. Saya hanya akan cuplikkan dari beberapa yang sudah ditampilkan di dalam modul perkuliahan. Dalam hal ini kita akan lihat sedikit dari itu, tetapi yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita melakukan penyederhanaan diagram blok. Para mahasiswa, kalau kita lihat di dalam gambar yang di sini bernomor 3 itu ada diagram blok asal, yaitu input A kemudian memasuki sebuah fungsi G1. Maka sesuai dengan kaidah ketika disusun secara seri kita akan mendapatkan output AG1. Kemudian disambung dengan G2 proses G2 atau fungsi G2, maka hasil akhirnya adalah AG1 yang merupakan output dari proses yang pertama tadi, kemudian dikalikan dengan G2, jadi AG1 G2. Tapi diagram blok ini juga bisa ditampilkan dengan diagram blok pengganti di sebelah kanannya, yaitu input AG1, A, input A, kemudian prosesnya G2 dulu dibalik. Jadi ini operasi komutatif di dalam matematika aljabar ini dikenal dengan operasi komutatif. Jadi dibalik, kalau tadi prosesnya adalah G1 dulu, yang ini prosesnya adalah G2. Hasilnya adalah A kalikan G2, baru kemudian diseri dengan proses G1, maka kita akan mendapatkan output yang sama, yaitu AG1 G2. Jadi sebelah kiri itu sama dengan yang di sebelah kanan. Disinilah semakin nampak bahwa operasi aljabar komutatif digunakan dalam proses ini. Yang berikutnya ada lagi
AG1 diperoleh AG1 diseri dengan G2 menjadi AG1 G2, itu juga sama dengan A prosesnya kemudian dikalikan ya, diseri langsung prosesnya itu menjadi satu blok yaitu G1 G2, maka hasilnya juga sama AG1 G2. Jadi ini juga sama di dalam pengelolaan persamaan aljabar ya. Kaidah aljabar juga menyatakan demikian. Berikutnya yang nomor 5 misalnya ada input A, kemudian ada proses paralel G1, maka dihasilkan output AG1. Proses paralel yang kedua adalah AG2, maka diperoleh AG2 ya. Kemudian dijumlahkan proses itu menjadi AG1 plus AG2. Jadi ini semacam operasi mungkin distributif ya di dalam aljabar ya, distributif atau asosiatif ya di dalam aljabar ya. Mungkin para mahasiswa bisa melihat kembali, menengok kembali operasi-operasi di aljabar, dan ini akan sama dengan A, input A ini di dalam diagram blok penggantinya. A prosesnya G1 plus G2 di situ dijadikan satu, kemudian menjadi AG1 plus AG2. Dan ini beberapa contoh yang Anda bisa cermati ya, bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan diagram blok ya dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya sangat mirip dengan ketika kita mengelola persamaan aljabar biasa. Itulah untungnya ketika fungsi-fungsi di dalam diagram blok itu sudah di dalam domain S ya. Padahal sebenarnya dalam domain T itu tidak sesederhana ini, karena biasanya di dalam domain T wujudnya adalah persamaan diferensial seperti yang sudah kita diskusikan di forum sebelumnya. Anda bisa tengok untuk gambar nomor 6 dan 7 diagram blok asal dan diagram pengganti, kita bisa cermati, disitulah akan semakin kelihatan bahwa kaidah-kaidah ini merujuk kepada kaidah aljabar ya. Nah, para mahasiswa, ada satu hal yang menarik yang akan saya tambahkan di sini, yaitu saya akan gambarkan ya sebuah diagram blok ya dari sebuah loop tertutup ya. Jadi sekali lagi, diagram blok dari sebuah sistem pengendalian dengan loop tertutup ya. Kita bisa lihat ini. Saya gambarkan ya. Mohon maaf tidak terlalu rapi ya. Yang penting bisa difahami. Di sini ada input A. Kemudian di sini ada G1 proses dan G2. Kemudian ini ada input B. Ini mohon maaf ini A, ini input B. Ya, output B. Maka para mahasiswa, kita bisa menampilkan diagram blok ini ya dengan pola penyederhanaan yang menggunakan kaidah-kaidah aljabar menjadi sebagai berikut ya. Ini saya gambarkan di sebelahnya ya. Ini menjadi seperti ini para mahasiswa. Nanti kita akan bersama-sama diskusikan ya. Jadi nah, silahkan Anda nanti menggunakan kaidah-kaidah yang tadi juga sudah ditampilkan di depan. Juga mungkin Anda perlu tengok di modul ya. Kita bisa mendapatkan para mahasiswa ya dari gambar ini, yang pada awalnya diagram blok dari sebuah sistem loop tertutup A, kemudian ada G1 ya, kemudian ada feedbacknya G2. Kalau di dalam pengendalian, G2 ini adalah biasanya sensor ya, simbolnya biasanya H ya, sensor ya. Ini yang memfeedbackkan ya hasil dari pengendalian itu difeedbackkan lagi, kemudian akan dilakukan koreksi, kemudian hasilnya adalah sinyal
error yang digunakan oleh kendali untuk melakukan proses pengendalian berikutnya. Intinya ini adalah sebuah sistem loop tertutup. Tetapi yang menarik para mahasiswa, sistem loop tertutup ini ternyata bisa kita tampilkan atau dalam tanda petik bisa kita sederhanakan menjadi sebuah sistem loop terbuka. Ya. Bisa, ya, dengan kaidah-kaidah yang sudah kita tampilkan di depan tadi, ya. Jadi awalnya terdiri dari 2 blok G1, G2, ya, bisa digantikan dengan 1 blok, ya, dengan input tetap A dan outputnya tetap sama B, ya. Karena tadi ada syarat, ya, jumlahnya harus sama, ya, di dalam loop dan seterusnya tadi, ya. 2 syarat pertama tadi harus terpenuhi. Memang ada konsekuensi, ya, saat bloknya lebih sederhana, ya, dari yang rumit, ya, ada 2 blok, kemudian bisa disederhanakan menjadi 1 blok. Tetapi ada konsekuensi adalah fungsi yang ada di dalam blok itu menjadi lebih rumit, ya. Nah, tetapi ini menarik, ya, ini menarik dan ini akan bisa kita gunakan bahkan untuk blok yang sangat rumit bisa kita sederhanakan hanya menjadi 1 blok saja yang sederhana, ya, karena cuma 1 blok loop terbuka. Tetapi sekali lagi isi fungsi atau persamaan yang ada di dalam blok itu konsekuensinya akan menjadi berganti menjadi lebih rumit, ya. Tetapi dari loop tertutup pun bisa berubah menjadi loop terbuka. Nah, kita bisa lihat, ya, kembali contoh penggunaannya. Contohnya seperti ini. Ada diagram blok yang moderat, ya, ini ada excess inputnya, kemudian ada KC, ini biasanya pengendalian, ya, proporsional, kemudian ada G1, kemudian ada G2, bahkan ada loopnya itu, ya, kemudian ada G3, kemudian ada feedback H. Tadi saya sampaikan ini ada sensornya, ya, mengfeedbackkan sinyal dari hasil pengendalian itu, ya, yaitu YS, ya, di feedbackkan dibandingkan dengan XS seperti apa errornya, itu yang kemudian digunakan untuk melakukan pengendalian dalam sistem itu. Nah, ini cukup rumit, ya, cukup rumit, tetapi dengan kaidah-kaidah dan dengan cara-cara yang sama kita bisa sederhanakan, ya, secara bertahap. Maka Anda lihat di sini yang awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 blok, ya, maka disederhanakan tinggal menjadi 1, 2, 3, 4 blok, ya. Jadi XS, KC, G1 per 1 plus G1, G2. Jadi itu fungsi alih loop tertutup tadi itu, ya, digantikan, ya. Loop tertutup itu digantikan dengan 1 loop terbuka G1 per 1 plus G1, G2. Kemudian G3-nya tetap, YS, kemudian H-nya juga tetap. Kemudian kembali disederhanakan lagi, ya, menjadi hanya 1. Nah, ini Anda lihat dari yang awalnya masih loop tertutup dengan 1, 2, 3, 4 blok, ini kemudian disederhanakan menjadi sebuah sistem loop terbuka, ya, tetapi konsekuensinya isi persamaan di dalam diagram blok itu menjadi lebih rumit. Demikian para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, telah bersama kita ikuti video learning berkaitan dengan penyederhanaan diagram blok. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali untuk topik-topik yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.